Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cuplikan sirah rahimakumullah. Pemuda dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata syabab yang artinya kekuatan, fisik yang bugar, sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang bertumbuh. Sesuai dengan asal bahasanya, maka pemuda memiliki karakter yang kuat, bugar, dan terus tumbuh. Sehingga ini adalah potensi bahwa pemuda memiliki kekuatan. Al-Quran secara langsung menggambarkan bahwa pemuda adalah masa kekuatan yang terletak di antara dua kelemahan. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. Manusia awalnya lemah, dalam keadaan janin lalu menjadi bayi, balita, anak-anak, lalu remaja atau pemuda. Inilah puncak kekuatan usia berpadu di dalamnya, kekuatan fisik dan kecerdasan pikiran. Setelah masa muda ini, seseorang berangsur menua, renta, dan kembali dalam kondisi lemah. Kesempatan muda inilah potensi hebat untuk sebuah kebesaran. Lihatlah, orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi adalah para pemuda. Dalam surat Al-Kahfi pun, yang berjuang menegakkan agama, mempertahankan iman, mereka adalah para pemuda. Mereka adalah para pemuda Kahfi yang menolak ajakan Raja Dikyanus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda yang bersembunyi dalam gua selama 309 tahun itu disebutkan dalam Al-Quran dengan kata fityah atau para pemuda. Berangkat dari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan, pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Terbukti, selain 7 pemuda Ashabul Kahfi, para sahabat pada masa perjuangan dakwah Rasulullah SAW juga didominasi para pemuda. Sedangkan para penentang ajaran Nabi Muhammad SAW justru didominasi kalangan tua suku Quraisy. Islam bisa besar seperti sekarang ini juga tak lepas dari jasa para pemuda. Sebab salah satu faktor penting kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW berdakwah karena beliau mendapat dukungan sosok-sosok sahabat yang didominasi dari kaum muda. Sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abi Ubaidah, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, semuanya dari kalangan pemuda. Kita juga melihat dalam Al-Quran bagaimana seorang pemuda tampan yang kokoh dalam imannya mempertahankan kesucian dirinya ketika digoda oleh seorang wanita cantik rupawan serta memiliki strata sosial yang tinggi. Yusuf berkata dalam Quran surat Yusuf ayat 23 yang artinya aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Lalu bagaimana Al-Quran menggambarkan pendidikan iman agar sosok pemuda-pemuda hebat itu hadir? Al-Quran memberikan contoh bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pengajaran kepada putranya agar kelak menjadi orang hebat. Dalam Quran surat Luqman ayat 13, yang pertama, pengokohan iman. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam surat Luqman ayat 16, menanamkan muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Yang ketiga dalam surat Luqman ayat 17, menanamkan kecintaan terhadap ibadah serta mendakwahkan agama. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling penting. Yang keempat, mengingatkan agar tidak sombong dalam berinteraksi sesama manusia.
ada dalam surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nomor 5, memerintahkan agar berjalan di muka bumi dengan tenang, bertutur dengan tidak berteriak, berperilaku tak melampaui batas. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, para pemuda adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hati mereka seperti logam baru yang siap dibentuk. Jika dibiasakan kebaikan, mereka akan tumbuh dalam kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Wallahu a'lam.